Oke, baik adik-adik, kelas 8 untuk kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran seni budaya itu dengan tema itu menggambar ilustrasi ya. Saya harap adik-adik itu masih paham itu pengertian dari menggambar. Jadi kita hanya memadukan nanti pengertian menggambar dengan ilustrasi ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas juga menggambar ilustrasi secara uh, singkat ya. Baik, kita akan lihat peta konsep yang di samping itu. Menggambar ilustrasi ada dua cara ya, atau dua teknik, yaitu ada teknik digital dan ada teknik manual ya. Nah, untuk teknik digital itu kita perlu peralatan, teknik dan karakter ya, karakter gambar ya, apa yang akan kita gambarkan. Oke. Lalu untuk teknik manual ya, kalau dia teknik manual ini kita lebih banyak mungkin perlengkapan ya, syarat-syaratnya. Yang pertama itu alat dan bahan menggambar ilustrasi apa saja, lalu konsep menggambar ilustrasi, lalu unsur utama dalam gambar ilustrasi, lalu langkah-langkah menggambar ilustrasi dan gaya dalam gambar ilustrasi. Ya, itu mungkin dari peta konsep yang di samping bisa memperjelas kepada adik-adik uh, konsep atau pembagian dari menggambar ilustrasi. Ada dua caranya. Oke, baik. Yang pertama itu adalah konsep menggambar ilustrasi. Oke, untuk kata ilustrasi bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrar, yang berarti menjelaskan. Dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Pengertian yang kedua, gambar, desain, atau diagram untuk menghias. Dan yang ketiga itu pengertian dari ilustrar menurut KBBI adalah keterangan tambahan. Oke, baik, kita akan lanjut alat dan bahan menggambar ilustrasi. Apa-apa saja alat dan bahan menggambar ilustrasi kita akan cari di sini, kita tunjukkan, semoga adik-adik bisa menyimaknya ya. Oke, berikut contoh beberapa alat yang digunakan untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama itu adalah kuas. Kuas yaitu alat yang digunakan untuk menuangkan cat ke dalam media gambar. Kuas memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang oval, meruncing, dan gepeng. Semua itu digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu adalah cat minyak. Cat minyak yaitu bahan yang digunakan untuk mewarnai gambar. Umumnya digunakan pada kanvas. Yang ketiga itu adalah rapido, yaitu alat gambar yang dapat dipakai untuk membuat garis panjang dengan tinta yang tidak terputus. Oke, yang keempat itu adalah pensil. Biasanya jenis pensil digunakan untuk menggambar adalah pensil hitam dan pensil warna. Pensil hitam ada yang berukuran HB, ada yang H, ada B dengan ukuran 1 sampai dengan 8. Lalu yang kelima itu adalah konte. Alat ini menyerupai pensil tetapi lebih lunak dan tanpa kayu pembungkus. Biasanya dipakai untuk menggambar pemandangan ya. Yang keenam itu adalah cat air. Bahan ini juga sering disebut dengan cat transparan sehingga dibutuhkan media gambar berupa kertas gambar yang dapat menyerap air. Oke, baik, kita akan lanjut ke objek-objek dalam menggambar ilustrasi. Jadi dalam menggambar ilustrasi itu kita memiliki 3 objek. Yang pertama itu adalah objek manusia. Nah, dalam menggambar objek manusia, berupa manusia dibutuhkan informasi yang lengkap, baik mengenai letak kepala terhadap badan, keseimbangan letak tangan dengan kaki, dan ukuran lainnya. Sehingga perbandingan antara anggota tubuh yang digambar seimbang dan benar. Yang kedua itu
menggambar binatang ya. Menggambar binatang pada prinsipnya hampir sama dengan menggambar manusia, yaitu menggambar dengan tetap memperhatikan proporsi dan anatomi. Yang ketiga itu adalah tumbuhan. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk dasarnya adalah geometris dan non-geometris. Umumnya, karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap dan penjelas dari suasana yang diinginkan. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Ada beberapa jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama itu adalah kartun. Oke, bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Garang, Petruk, Bagong, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun yang berwarna. Yang kedua itu adalah gambar karikatur, ilustrasi karikatur ya. Gambar karikatur itu menampilkan karakter yang melebih-lebihkan atau lucu dan unik. Terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh, manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme ya. Berikut itu adalah komik. Gambar ilustrasi komik dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut dengan komik strip. Itu adalah karya sastra. Karya sastra itu berupa cerita pendek, puisi, sajak, dan lain-lain. Cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik minat orang pembacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Oke, yang berikut itu adalah vignette. Vignette ini merupakan sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi. Biasanya vignette dapat disisipkan sebagai gambar ilustrasi berupa gambar yang kecil ya, yang tujuannya itu untuk membentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi ya. Oke, baik adik-adik, kita akan bahas itu cara dan langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi ya. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi ya. Yang kedua itu menentukan jenis-jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga itu menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang berikut itu menggambar sketsa global yang sesuai dengan cerita atau narasi. Lalu yang terakhir itu memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, jadi adik-adik itu menggambar ilustrasi kesimpulannya adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Ya, bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Nah, garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar atau narasi. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini tentang seni budaya bab menggambar ilustrasi. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan membantu kalian dalam memahami apa itu ilustrasi dan bagaimana cara menggambar ilustrasi. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Dan salam jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini supaya adik-adik itu jangan ketinggalan materi ajar yang akan saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.